Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tris Nurisani dengan NIM 07201085 dari Program Studi Teknik Sipil Angkatan 2020. Di sini saya akan membantu teman-teman untuk lebih memahami tentang soal-soal pengantar metode statik. Berikut soal-soal yang akan saya tampilkan. Baik, sudah terlihat. Di sini ada soal. Misalkan, nomor 1, misalkan ruang sampel S menyatakan jumlah orang yang tidak menyukai minuman coklat tertentu, mereka dikelompokkan menjadi, di sini ada jenis kelamin laki-laki, untuk yang suka minuman coklat ada 120 orang, ada 135 orang, yang diinginkan adalah perempuan yang suka minum coklat, tentukan ruangnya. Di sini sudah ada jawabannya, misal A adalah perempuan yang suka minuman coklat, dan B adalah orang yang suka minuman coklat. Ditanya peluang A himpunan B. Jadi jawabannya di sini kita harus mencari peluang B dulu, yaitu sama dengan N kecil per N besar, di mana N kecil adalah hasil yang berkaitan dengan kejadian B, ini adalah kejadian B, dan N besar adalah hasil yang mungkin. Hasil yang mungkin ini sama dengan 255, ini didapatkan dari N kecil, yaitu hasil yang berkaitan dengan B, di mana 120 ditambah dengan 135, menjadi 225 per 465. Didapatkan dari jumlah 120 ditambah 135 ditambah 100 ditambah 110, menghasilkan 17 per 31. Menghasilkan 17 per 31 atau sama dengan 0,548 dalam bentuk desimal. Di sini selanjutnya kita mencari peluang A irisan B, di mana 135 ini adalah perempuan yang suka minuman coklat, dan 465 adalah jumlah keseluruhan lelaki dan perempuan yang menyukai minuman coklat dan tidak menyukai minuman coklat, yaitu 135 per 465 sama dengan 900 per 31. Selanjutnya yaitu kita akan menghitung peluang A himpunan B sama dengan peluang A irisan B per peluang B, di mana sama dengan 9 per 31 dari yang kita dapat sebelumnya ini, per 17 per 31, yaitu dari hasil peluang B ini. Didapatkan 9 per 17. Jadi, peluang perempuan yang suka minuman coklat adalah 9 per 17. Selanjutnya, di sini ada data kategori nitrogen nih yang dihasilkan dari suatu kompos memiliki bentuk distribusi normal dengan rata-rata sama dengan 2,45 gram dan variasi 4 gram. Apabila pada suatu hari diinformasikan bahwa kadar nitrogen yang dihasilkan melebihi 3,11 gram, tentukan peluang dari kejadian tersebut. Nah, untuk bisa menentukan peluang dari kejadian tersebut, kita harus membuat namanya diketahui atau pemisalan, di mana rata-ratanya ada 245 gram dengan variasi atau namanya standar deviasi, yaitu 4 gram, dan X atau distribusi normalnya adalah 3,11 gram. Ditanya adalah P, yaitu probabilitas atau peluang dari kejadian tersebut. Untuk menjawabnya kita harus menghitung variabel acak normal, di mana Z adalah variabel acak normal sama dengan X dikurang mu per standar deviasi, sama dengan
3,11 dikurang 2,45 per 4 menghasilkan 0,66 per 4 sama dengan 0,165. Setelah itu kita harus menghitung probabilitasnya. Nih, untuk menghitung probabilitasnya di mana Z tadi kan kita dapatnya 0,165. Terus habis itu kita harus membuka tabel statistik. Di sini kita akan mencari tabel Z karena yang tadi kita hitung adalah Z. Nih, tabel Z-nya ada 0,165. Di sini kita lihat untuk Z-nya. Di sini angka depannya ada 0,1. Berarti di Z ini kita ambil 0,1. Satu deret ini kita kasih garis. Ya, nih masih garisnya, anggap aja garis bantu. Terusnya ada 65 nih. Nah, 65 ini bisa kita bulatkan menjadi angka 7. Jadi untuk di belakangnya ada 0,7. Jadi ini bisa dibulatkan nih 0,16 jadi 0,17 untuk pembulatannya. Ini 0,17 nih ada 0,7. Kita kasih garis. Nah, didapatkan hasilnya ada 0,567. Dari tabel Z ini kita dapatkan hasil 0,567. Kita kembali lagi ke jawaban tadi. Nah, untuk menghitung probabilitasnya, P probabilitas dalam kurung X lebih dari 3,11. Ini X-nya. Dan sama dengan P dalam kurung Z. Z itu kan adalah variabel acak. Setelah kita hitung Z-nya, Z-nya harus lebih dari 0,165. Untuk rumusnya sama dengan 1 dikurang P Z lebih dari 0,15. Nah, satunya turun. Dari hasil tabel Z tadi, kita dapatkan 0,5675. Itu kita kurangkan di sini 0,5675. Jadi hasilnya 0,4325. Jika kita jadikan persen, hasilnya 4,325%. Jadi peluang kejadian tersebut adalah 4,325%, teman-teman. Nih, selanjutnya soal nomor 3. Suatu perusahaan otomotif mempertimbangkan 2 tipe baterai untuk produksi mobil. Informasi atas masa pakai baterai dikumpulkan dari 6 baterai dari tipe A dan 6 baterai dari tipe B. Hasil dari sampling rata-rata daya tahan baterai A dan B diberikan pada tabel berikut. Ini ada tabelnya. Dan bentuklah interval confidence 95% untuk perbedaan rata-rata masa pakai baterai A dan B. Berdasarkan hasil ini, manakah tipe baterai yang lebih baik? Oke, kita lihat di slide jawaban. Di sini kita harus mencari rata-rata dulu. Ini ada X bar A atau rata-rata A. Di mana data yang ini, atas ini, kita jumlahkan, terus kita bagi dari jumlah data A. Jumlah data A kan ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 nih. Jadi 30 tambah 34 tambah 32 ditambah 31 ditambah 33 ditambah 32 per 6. Hasilnya ada 32,5. Begitupun juga dengan X bar atau rata-rata B. Kita jumlahkan yang di bawah sini. Terus kita bagi juga jumlah bilangannya, jumlah datanya ada 6 tipe tuh. Nah, dapatkan 29,5. Karena ini minta 95%. Di sini ada, kita nyari dulu, 95% sama dengan 1 per alfa dikali 100%. Sama dengan, ini kita ubah jadi desimal dulu ya, 0,95 sama dengan 1
dikurang alfa. Ini sama ini ya, tadi dibagi. Terus alfa sama dengan 0,05. Nah, untuk habis itu kita bagi 2 nih. Alfa per 2 sama dengan 0,025. Habis itu kita harus mencari V. V sama dengan NA plus NB dikurang 2, di mana NA adalah jumlah data A, yaitu ada 6, dan jumlah data B adalah 6, dan dikurang 2 dari rumusnya adalah 10. Jadi, T alfa per 2, yaitu kan T-nya di sini 0,025. Kita cari nih di tabel T. Tabel T, ini tabel statik ya, dari buku Ronald. Baik nih teman-teman. Ini ada tabel alfa, atau bisa juga bilang tabel T. Di sini kan V-nya tarik garis lagi kayak tadi nih, garis bantu teman-teman. Nih, 10. Terus T-nya adalah 0,025 nih. Ini ada 0,025, kita tarik ke bawah. Nah, di mana? 2,228. Begini cara bacanya teman-teman. Nah, di sini kita nih untuk SA, yaitu standar deviasi A, ini rumusnya sudah kalian lihat, akar 1 per N dikurang 1 sigma XI dikurang rata-rata A pangkat 2. Di sini N-nya kan ada 6. Jadi 1 per 6 dikurang 6. XI ini 6,25 ditambah 2,25 ditambah 0,25 ditambah 2,25 ditambah 0,25 ditambah 6,25. Nih. Selanjutnya ada hasilnya 1 per 5 dikali 17,5 sama dengan 1,87. Begitupun seterusnya ya teman-teman. Di SB atau standar deviasi B didapatkan 1,87. Sama nih untuk standar deviasi A dan B. Selanjutnya kita ada menghitung estimasi gabungan, yaitu estimasi gabungan dari standar deviasi A dan B. Jadi estimasi gabungan ini S pangkat 2 ya. S pangkat 2 sama dengan dalam kurung NA dikurang 1 dikali SA pangkat 2 ditambah NB dikurang 1 dikali SB pangkat 2. Oke. Selanjutnya kita masukin angkanya teman-teman. Dari hasil yang udah kita hitung di atas, ada 6 dikurang 1 dikali 6 dikurang 1 dikali 1,87 pangkat 2 ditambah 6 dikurang 1 dikali 1,87 pangkat 2. Nah, per 6 tambah 6 dikurang 2. Hasil yang kita dapatkan adalah 3,469. Sehingga S sama dengan akar S pangkat 2 sama dengan hasil yang dari S pangkat 2 ini kita masukkan 3,4969 yaitu 1,87. Kita masukkan nih untuk kepercayaan interval. Nih, ada X bar A dikurang X bar E plus minus T alfa pangkat 2 dikali S dikali akar 1 per NA ditambah 1 per NB. Kita masukkan hasil-hasil yang telah diketahui di atas ini. Itu 32,5 dikurang 29,5 plus minus 2,228 didapatkan dari tabel T tadi dikali 1,87 dikali akar NA dan NB jumlah datanya sama. Ada 6 tipe baterai, jadi 1 per 6 ditambah 1 per 6. Hasilnya 3 plus minus 2,40545. Yaitu didapatkan 3 ditambah 2,40545, hasilnya 5,41. Dan 3 dikurang 2,40545 itu hasilnya 0,6. Jadi hasilnya seperti ini teman-teman. Karena perbedaan rata-rata antara A dan B adalah positif, itu berarti baterai tipe A memiliki umur yang lebih lama
dan lebih baik. Nih, jadi bentuk interval konfidensi untuk masa pakai tipe yang lebih baik. Selanjutnya untuk soal terakhir, di sini nomor 4, apabila akan dipilih 2 orang sebagai ketua dan wakil kelas, tentukan banyak pilihan yang mungkin dipilih dari 40 mahasiswa. Nih, untuk itu kita harus mencari diketahuinya dulu. Diketahui N sama dengan 40, yaitu jumlah orang dalam kelasnya. Nih, jumlah orang dalam kelas adalah 40 mahasiswa. Dengan R sama dengan 2, R adalah jabatan yang akan dilakukan pemilihan, yaitu nih ada 2 orang sebagai ketua dan wakil, masing-masing 1, jadi ada 2 orang. Terus ditanya P, ditanya itu pilihan atau pemutasi. Nah, dijawab di sini kita harus menggunakan rumus pemutasi untuk menentukan banyak pilihan yang mungkin di PR sama dengan N faktorial per N dikurang R faktorial. Kita masukkan ya teman-teman yang dari diketahuinya ini ke rumusnya, di mana N adalah 40 dan R adalah 2. Jadi 40 pemutasi 2 sama dengan 40 faktorial 40 faktorial per 40 dikurang 2 faktorial. Didapatkan 40 faktorial per 38 faktorial. Sama dengan 1560 susunan. Jadi, banyak pilihan yang mungkin dipilih dari 40 mahasiswa ini untuk 2 jabatan, yaitu ketua dan wakil, ada 1560 pilihan. Oke, teman-teman. Baik, mungkin segitu saja pemaparan dari saya tentang soal-soal UTS untuk pengantar metode statik. Semoga teman-teman semua bisa menjawab UTS-nya dan semoga video saya bermanfaat. Jika ada salah kata dan salah perhitungan, juga ada typo-typo dalam jawaban saya, mohon dimengerti. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.